Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Skayu untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat. Seperti biasanya, Jumat Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan buatnya kalian yang baru aja gabung di channel YouTube Pita Skayu, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga jangan lupa untuk klik loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru aku di channel YouTube Pita Skayu. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video kali ini ke seluruh media sosial kalian. Untuk edisi kali ini guys ya, Mbak Pita akan membahas tentang pentingnya masker atau berbagai alasan memakai masker mulut untuk kesehatan. Jadi ini tidak berhubungan dengan yang namanya masker wajah, tapi ini adalah masker mulut yang sekarang ini diharuskan atau diwajibkan untuk kita gunakan baik itu di luar maupun di dalam ruangan, terutama di tempat yang ramai. Selain untuk mencegah ataupun memutuskan penularan COVID-19 ini, ternyata dia juga punya fungsi banyak sekali. Nah, seperti apa akan kita bahas di video ini, dan jangan kemana-mana ya guys ya, ini dia videonya. Guys, di sini jadi sebelum Mbak Pita membahas tentang yang namanya alasan kita harus menggunakan masker mulut untuk kesehatan atau manfaat dari masker mulut itu sendiri untuk kesehatan, kita akan bahas terlebih dahulu dua jenis masker yang sangat populer di Indonesia. Jadi yang pertama adalah yang disebut dengan masker masker bedah atau masker sekali pakai. Kemudian juga yang kedua adalah yang disebut dengan masker N95 ini sendiri teman-teman ya. Tapi di sini sekarang perasaan kalau di Indonesia lebih banyak yang menggunakan yang namanya masker kain seperti itu. Kemudian juga masker-masker yang lainnya. Dan kalau Mbak Pita hanya mengkategorikan dua ini saja. Kenapa? Karena ini memang kalau di dunia medis ini lebih terkenal dua ini dibandingkan masker-masker yang kayak masker kain dan lain sebagainya. Masker bedah atau dikenal dengan masker sekali pakai. Jadi masker mulut ini dapat melindungi saluran pernapasan dari percikan yang namanya bersin dan batuk orang lain. Jadi kalau orang bersin, orang batuk, ngomong, muncrat-muncrat gitu nggak kena ke kita gitu ya teman-teman ya. Nah, masker ini juga mencegah tetesan cairan tubuh yang mengandung virus dan kuman keluar melalui hidung dan mulutnya kita. Jadi kita tidak menularkan juga kepada orang lain kalau misalnya kita punya virus seperti itu. Dan kelemahan dari menggunakan masker sekali pakai atau masker bedah ini adalah partikel kecil seperti virus di udara masih bisa terhirup meski memakai masker ini. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali kalau misalnya kalian kayak lebih suka banget dalam alasan kayaknya sesak napas nih kalau gunain masker ini ya, tapi kalau misalnya kalian keluar dari rumah ataupun berada di satu ruangan menggunakan masker lebih dari 2 jam, itu sebaiknya jangan gunakan masker bedah karena memang ada beberapa peraturan yang penting dalam penggunaan masker bedah ini sendiri. Dan salah satunya adalah kelemahannya tadi, virus-virus itu masih ataupun partikel kecil yang ada di luar sana itu masih bisa terhirup dan tidak tersaring dengan sempurna oleh masker bedah ini sendiri. Jadi itu kelemahannya, dan kelebihannya juga ada. Dan yang kedua ini masker N95 ya, ini dulu sempat booming juga dan harganya sempat meroket, tapi nggak tahu kalau saat ini ya. Jadi masker N95 ini kenapa disebutkan N95? Karena diduga dia ini bisa menyaring partikel di udara hingga 95%. Jadi karena 95% maka disebut dengan N95, itu dia. Pada dasarnya, alasan memakai masker mulut ini adalah sebagai alat bantu untuk melindungi, mencegah, dan mengurangi efek negatif dari partikel polusi atau kuman di udara yang dapat mengganggu kesehatan kita. Gitu, teman-teman. Nah, N95 ini atau disebut dengan particulate respirator ini mampu melindungi saluran pernapasan kita dan memiliki desain yang dilipat dan unik dalam bentuk V yang sangat lembut. Jadi dia bentuk V seperti ini teman-teman ya, mengikuti bentuk mulutnya kita yang secara umumnya seperti itu. Kemudian juga dia ini bentuknya lentur sehingga sesuai dengan gerakan mulut untuk berbicara lebih mudah, serta ruang yang lebih luas untuk kemudahan kita dalam bernapas. Jadi nggak sampai di sini aja kayak gitu kayak orang sesak napas ya. Jadi dia bentuknya memang sesuai dengan bentuk mulutnya manusia atau orang seperti biasanya atau seperti umumnya, seperti itu. Nah, keuntungannya dari N95 ini adalah seperti Mbak Pita bilang tadi, 95% penyaringan partikel debu. Yang kedua, dapat dilipat vertikal. Jadi dia seperti ini ya, gambarnya seperti ini, kalian bisa lihat bagaimana membayangkan untuk dilipatnya. Kemudian yang ketiga, mudah dibawa dan bisa dengan gampangnya kita masukkan di dalam saku, kemudian di dalam tasnya kita, seperti itu. Dan yang terakhir, tipenya adalah head loop atau bisa dibilang memudahkan penggunaan untuk yang berhijab, seperti itu. Jadi karena memang
Untuk N95 ini sendiri tidak ada kalau nggak salah yang langsung di telinga, tapi dia menggunakannya memang lewat kepala seperti itu, dan itu lebih nyaman, lebih aman. Makanya N95 ini juga banyak digunakan oleh teman-teman yang kita yang memang tidak dari dunia medis seperti itu teman-teman ya. Kalau kita udah tahu tentang dua masker ini, ada masker N95, ada masker sekali pakai atau masker bedah, kita akan langsung aja ke manfaatnya dari yang namanya penggunaan masker mulut ini untuk kesehatan. Yang pertama, selain dari yang namanya untuk mencegah penularan COVID-19, kemudian juga untuk memutus rantai dari yang namanya COVID-19 ini, ternyata masker mulut ini digunakan untuk menghindari paparan polusi udara. Misal, dari asap kendaraan bermotor, asap kendaraan bermobil, asap pabrik, kemudian juga asap dari rokok, asap dari hal-hal yang lainnya, dan juga debu ya. Jadi ada beberapa jenis polusi udara ini yang bisa kita temukan setiap hari, terutama buatnya kalian yang memang pekerjaannya atau kegiatan sehari-harinya di outdoor atau di luar ruangan. Jadi memakai masker mulut di luar ruangan itu sangat penting banget, terutama menggunakan masker N95 karena masker itu bisa menyaring udara yang kotor sebelum terhirup di hidungnya kita. Jadi lalu lalang gitu kayak misalnya kita lewat aja biasa aja. Kenapa? Karena dia sudah menyaring terlebih dahulu kotoran-kotoran tersebut sebelum masuk ke hidungnya kita. Jadi hidung kita ini lumayan lah udah bisa menikmati udara segar seperti itu. Yang kedua adalah mencegah penularan dan penyebaran penyakit seperti yang terjadi saat ini ya teman-teman. Jadi wajib banget menggunakan masker mulut ini untuk kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain, terutama keluarga, teman-teman, dan orang terdekatnya kita. Masker ini menurut sejumlah penelitian, menggunakan masker mulut dapat membantu mencegah kita menularkan atau tertular berbagai macam penyakit. Kalau dulu ya untuk flu, batuk, ispa, sesak napas, kemudian juga sindrom pernapasan akut berat atau dikenal dengan bahasa ilmiahnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Seperti itu ya, mungkin untuk kalian-kalian paham lah ya, kalau Mbak Pita tidak terlalu bisa menjelaskan. Ketika kita memakai masker mulut dapat menjadi salah satu cara terbaiknya kita agar tidak mudah tertular atau tidak menularkan penyakit. Jadi kita tidak tertular, kita juga tidak menularkan penyakit ke orang lain. Dan masker ini juga dapat digunakan dengan benar, bisa membantu mencegah virus dan bakteri menyebar melalui saluran pernapasan kita. Jadi itu sangat penting banget teman-teman. Nah, selain dari yang namanya kita bisa mencegah penyakit, penyebaran penyakit dan penularannya, selanjutnya ini mungkin belum banyak yang tahu adalah alasan kita memakai masker mulut tidak kalah pentingnya melindungi sebagian kulit wajah kita dari efek negatif polusi udara dan juga paparan sinar matahari. Jadi sinar matahari yang panas. Makanya terkadang kalau misalnya orang yang nggak gunain masker ya nih, terutama cewek berhijab, itu di sininya warnanya adalah warna putih, di sininya warnanya adalah warna yang lebih gelap dibandingkan di bagian dalam. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak terlindungi wajahnya, dia terpapar matahari yang terlalu berlebihan seperti itu. Paparan sinar matahari dan polusi udara yang berkepanjangan, yang continuous, selalu step by step ya, terkena ataupun terpapar di wajahnya kita dan berulang, ternyata diduga dapat menyebabkan penuaan dini. Bahaya banget nih ya. Penuaan dini, peningkatan resiko kekambuhan eksim, kemudian juga ada penyebab jerawat, flek hitam, dan yang paling mengerikan adalah terkena kanker kulit. Wow guys, jangan salah, kalian bisa browsing di Google berapa banyak jumlah ataupun korban dari yang namanya kanker kulit ini sendiri. Jadi jangan sampai menganggap remeh ya, tidak menggunakan masker, udahlah ngapain lo. Jadi masker itu bukan hanya untuk fashion tapi juga untuk kesehatan kita. Nah, selain dari menggunakan masker itu sendiri, sebaiknya gunakan juga kacamata hitam, topi, tabir surya untuk melindungi mulut ataupun tubuh kita dari paparan sinar matahari ya teman-teman ya. Jadi penting banget. Tapi perlu kalian ingat di sini, memakai masker mulut tidak bisa dijadikan pelindungan sempurna dari polusi, virus ataupun kuman, terutama sekarang ini COVID-19. Bisa jadi masih ada celah longgar atau masker antara masker dengan wajah yang memungkinkan kuman ataupun partikel kecil masuk ke mulut ataupun terhidup oleh hidung kita. Selain menggunakan masker, sebaiknya kamu juga harus rajin mencuci tangan, membersihkan rumah, menjaga kualitas udara di dalam rumah,
menjauhi paparan polusi, serta menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit untuk mencegah penyakit ataupun mencegah tertularnya penyakit dan menjaga kesehatan kita. Jadi mulai dari sekarang jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, kemudian juga menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Gunakan face shield, gunakan kacamata, dan gunakan hal-hal yang bisa menjauhkan kita atau bisa dibilang kayak mencegah kita atau melindungi kita dari yang namanya COVID-19, kemudian juga memutuskan rantai COVID-19, seperti itu. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih buat yang kalian sudah menyaksikan video yang dari channel YouTube Pitas Kayu. Jangan kemana-mana, nanti di edisi hari Minggu Mbak Pita akan unboxing, review, first impression beberapa barang yang udah Mbak Pita beli atau Mbak Pita dapatkan. Dan untuk edisi hari Rabu Mbak Pita akan yang namanya tutorial make up kosmetik dan kecantikan. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah. Bye.